Baik teman-teman sahabat survei, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tepang deui di kanal survei dan pemetaan. Kita akan langsung membahas tutorial cara menghitung data ukur poligon atau survei kerangka horizontal. Nah, di sini teman-teman saya sudah ada data pengukuran untuk sudut horizontal, kemudian data pengukuran untuk jarak datar. Ada 2 BM juga yang sudah diketahui koordinatnya, BM1 dan BM2. Kemudian ada azimut awal hasil dari perhitungan 2 koordinat ini ya, dari BM1 ke BM2. Untuk memudahkan menghitung data ukur poligon, kita akan konversi terlebih dahulu sudut horizontal derajat menit detik menjadi desimal. Sama dengan derajat ditambah menit dibagi 60 ditambah detik dibagi 3600. Kita copy ke bawah. Nah, selanjutnya kita akan jumlahkan hasil dari pengukuran sudut ini supaya menjadi sigma beta. Nah, selanjutnya kita akan menghitung juga untuk KPS ya, kesalahan penutup sudut. Di sini sudah ada rumusnya, sigma beta, yaitu ini hasil penjumlahan sudut keseluruhan. Kemudian dikurang n-2, n ini adalah jumlah sudut yang dilakukan pengukuran. Di sini ada 3. Kemudian -2 ini karena kita menggunakan sudut dalam. Kenapa ini jumlahnya 3 tidak 4? Jika diilustrasikan melalui gambar akan seperti ini. Nah, di sini BM1 untuk mengawali pengukuran, backset ke BM2 ke sini. Kemudian forset ke D38. Menghasilkan sudut 90 derajat 52 menit 9.87 detik. Tapi karena titik akhir dari pengukuran ini tidak kembali ke BM2 tetapi langsung ke D38 seperti ini. Ini adalah sudut dalam ya yang kita hasilkan. Sehingga untuk sudut awal hasil dari BM1 ke BM2 kemudian forset ke D38 ini saya anggap sebagai sudut bantu untuk menghasilkan azimut dari BM1 ke D38. Nah, kemudian titik BM2 ini juga saya anggap sebagai titik bantu dan yang menjadi titik utama adalah BM1. Untuk KPS sama dengan sigma beta dikurang kurung buka 3 minus 2 kurung tutup dikali 180 kurung tutup kemudian dikurang 0. Karena untuk poligon tertutup terikat sempurna, azimut awal dan akhir adalah sama. Nah, di sini sudah didapatkan untuk KPS ya 0.0001. Kemudian untuk koreksi, karena ini kesalahan penutup sudut, untuk koreksi kita akan simpan terlebih dahulu di sini. Kemudian kita kasih tanda minus di sini. Karena hasil dari KPS ini adalah plus, maka koreksinya minus. Langkah berikutnya kita akan menghitung azimut dari BM1 ke D38. Ini sama dengan azimut awal dikurangi 180 ditambah sudut pengukuran berikutnya. Kemudian azimut dari D38 ke TB36 di sini azimut awal dikurangi 180 ditambah sudut pengukuran berikutnya.
karena di sini hasilnya minus 28, maka kita perlu menambahkan di sini plus 360. Selanjutnya untuk TB36 ke BM1 sama dengan azimut awal dikurangi 180 ditambah sudut pengukuran berikutnya. Kemudian di sini dari BM1 ke D38 azimut awal dikurangi 180 ditambah sudut pengukuran berikutnya. Nah, di sini untuk azimut BM1 ke D38 sudah terlihat jumlahnya beda dengan azimut awal ya. BM1 ke D38. Maka di sini akan kita berikan koreksi. Nah, surveyor lapangan biasanya lebih paham, lebih tahu ya titik mana yang harus diberikan koreksi. Di sini kita akan berikan koreksi. Nah, maka di sini jumlahnya sekarang sudah sama ya, azimut awal BM1 ke D38 awal dengan akhir sama. Langkah berikutnya kita akan menghitung untuk delta X. Sini sama dengan jarak, ini jarak datar ya, dikali sin azimut dikali pi kurung buka kurung tutup dibagi 180, enter. Kita copy ke bawah. Kemudian berikutnya untuk delta Y sama dengan jarak dikali cos azimut dikali pi kurung buka kurung tutup dibagi 180. Kita copy juga ke bawah. Kemudian kita akan jumlahkan untuk sigma jarak di sini. Kemudian untuk delta X lalu untuk ordinat nah, kemudian jumlah dari delta X ini sudah diketahui ya, positif 0.002. Maka untuk koreksi penutup absis di sini harus min. Untuk koreksi kita tempatkan di sini sama dengan dalam kurung jarak dibagi sigma jarak kurung tutup dikali minus KPA. Nah, ini minus di sini. Enter. Ini kita beri tanda dolar di sini supaya menjadi nilai tetap. Kemudian kita copy ke bawah. Kita jumlahkan. Maka nilainya terbalik dari nilai KPA ya untuk koreksi ini. Kemudian untuk ordinat sama dengan jarak dibagi sigma jarak dikali, karena di sini juga sama nilainya positif, maka di sini kita beri juga positif minus KPO. Kemudian enter. Supaya nilainya tetap, di sini kita beri
dolar juga. Kita copy ke bawah. Kemudian kita jumlahkan. Nah, untuk KPO di sini nilainya positif 0.006, maka untuk koreksinya, koreksi penutup ordinat di sini minus 0.006. Langkah selanjutnya kita akan hitung untuk nilai X ya, koordinat D38 sama dengan koordinat X BM1 ditambah delta X ditambah koreksi, enter. Untuk nilai ordinat atau Y BM1 ditambah delta Y ditambah koreksi ordinat, enter. Titik berikutnya untuk TB36 di sini sama dengan X awal ya, dari D38 ditambah delta X ditambah koreksi. Untuk Y nya juga sama, delta Y ditambah koreksi. Lalu BM1 sama dengan TB36 ditambah delta X ditambah koreksi. Untuk koordinat Y nya sama juga, ditambah delta Y ditambah koreksi. Nah, di sini untuk koordinat BM1 di atas ini sudah sama dengan koordinat BM1 untuk penutup ya. Nah, demikian teman-teman untuk tutorial kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Jangan lupa like, subscribe ataupun komentarnya ya. Terima kasih sudah menjadi bagian dari channel ini. Salam survei.